بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله يوفقه بعمل صالح قبل موته صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah, yang semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat ampunan kepada kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang husnul khatimah. Ketika turun surah An-Nasr, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya masjid ini dikasih nama Al-Maghfirah, terinspirasi dari ayat itu. Ketika turun ayat begini, fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Allah, kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam setiap ruku' kalian. Makanya kalau ruku' kita baca subhana rabbiyal azim. Ketika turun surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam sujud kalian. Maka kalau kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ini yang dibaca sama Nabi. Ruku' subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika sujud, sabbih isma rabbikal a'la. Tapi 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, turun surah An-Nasr. Surahnya pendek, ini surat terakhir turun. Surat yang terakhir turun itu surah An-Nasr, bukan ayatnya. Jadi kalau surat yang turun itu artinya satu kali turun itu langsung sekaligus. Kalau surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan kepotong, nanti turun surah yang lain. Tapi kalau surah An-Nasr ini dengan surah-surah pendek yang lain itu turunnya di Makkah, tapi An-Nasr turun di Madinah. Maka ketika sudah ayat yang ketiga nih, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika. Maka Nabi itu ketika sedang rukuk sama sujud 1 tahun sebelum beliau wafat, bacaannya diganti sama Rasulullah dengan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Allahumma ighfirli. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Asbab bacaannya Nabi, maka Nabi memperbanyak beristighfar sebelum kematian menghampiri beliau. Turun surah ini, surah terakhir turun, maka Nabi memperbanyak beristighfar. Ruku' sama sujud, Nabi tidak lagi membaca subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim, tapi Nabi menggabungkan ruku' sama sujud dengan bacaan yang sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang belum baca ini? Belum? Oh, yang belum masih umurnya panjang. Insyaallah. Kenapa? Karena minta, artinya gini, jadikan salat ini ya Allah perantara terhapusnya dosa. Makanya kalau kita iftitah kan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Maka masjid ini dikasih nama Al-Maghfirah. Tujuan utama orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ampunan ini yang menjadi asbab Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Baik, para jamaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita. Jadi yang belum hafal doa sujud sama ruku dihafalkan. Itu hadisnya yang paling kuat secara dalil, karena hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita, masih adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah dan jangan kufur. Apa tandanya? Sudah kita bahas. Tanda orang syukur itu ketika beribadah murni, khusus hanya kepada Allah. Ini sudah kita sering bahas. Salah satunya ketika ada sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni atasaddaqu, sesungguhnya aku bersedekah ya Rasul. Ibtigha wajhillah, tujuan utama saya sedekah itu adalah mencari ridho Allah. Ini tujuan pertama. Ditambahkan lagi sama sahabat wa thana'an nas, plus juga saya ingin dapat pujian manusia. Tujuan utama untuk siapa tadi? Allah. Tapi sama sahabat ngaku ini, sahabat ngomong wa thana'in nas, plus juga saya ingin dapat pujian dari manusia agar mendapatkan gelar apa? Dermawan. Maka Nabi membaca satu ayat di surah Az-Zumar. Ayat yang ketiga Allah katakan apa? Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwa semua ibadah milik Allah dengan cara yang sempurna. Makanya ketika berangkat ke masjid, bismillah, hilangkan semua apapun yang kita miliki di rumah, kita datang ke masjid dalam kondisi kosong. Rumus yang ada dalam bukunya Ari Ginanjar itu ada namanya rumus ihsan. Apa rumus ihsan itu? Berapapun angka yang kita miliki, kalau kita kalikan 0, hasilnya akan 0. Artinya apa? Kalau dijadikan rumus sebagai rumus ihsan, apapun pangkat kita di luar masjid, siapapun apapun jabatan kita, mbuh dia Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, kalau sudah masuk masjid, hilang itu semua. Kosong, masuk dalam kondisi apa? Di hadapan Allah kita nggak bawa apa-apa. Makanya Nabi sebelum perintah Isra dan Mi'raj, dihilangkan dulu ketergantungan Nabi pada makhluk. Pertama apa dihilangkan? Harta. Lewat peristiwa apa? Boikot. 3 tahun Nabi diboikot, Pak. Habis hartanya Rasulullah, habis harta pamannya. Karena yang diboikot bukan Nabi, tapi yang diboikot adalah Bani Hashim. Salah satunya ada Abu Thalib yang juga terboikot di situ. Kemudian 3 tahun diboikot, baru lepas dari boikot, maka Nabi akan dihilangkan lagi ketergantungannya kepada makhluk, dihilangkan namanya tahta. Siapa tahtanya? Paman. Kenapa kok dikatakan tahta pamannya ini? Karena paman yang selama ini dengan statusnya sebagai orang terpandang dari Quraisy itu menjadi pelindung dakwah Nabi. Maka biar tidak, bahasa kita,
tenang onok paman kan gitu ya. Kalau kita kan istri tenang ada suami. Untuk menghilangkan ketergantungan wafat dulu pamannya. Sudah habis 2 harta habis, kemudian tahta habis, tinggal 1. Siapa 1 di sini? Wanita. Siapa wanitanya? Khadijah. Kenapa kok harus diwafatkan Khadijah? Karena Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama pulang ke rumah sambil berkata zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Sama Aisyah diselimuti, ditenangkan, maka turun 2 surah yang sama maknanya tapi beda bahasa. Pertama turun ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Turun lagi yang kedua ya ayyuhal muddaththir. Kum, bangkit, fa'andir, kasih peringatan. Jangan terlalu lama berada di bawah dekapan seorang istri. Jadi bapak, subuh, bangkit. Walaupun dicekali ambil istri, bangkit. Kum, bangkit, fa'andir, berangkat. Ada panggilan jihad. Apa? Jihad di Palestina. Sama istri di Kandoli. Gimana pak? Ya. Gak berani. Tapi para jamaah dirahmati Allah ini, maka kemudian apa? Nabi dihilangkan dulu semua ketergantungan, maka berubah ayat hadisnya kemudian apa? Dapat perintah salat, maka salat kata Nabi apa? As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya apa? Fisiknya di bumi tapi semua akalnya di langit, kemudian hatinya di langit, maka salatnya benar-benar khusyuk. Jadi tidak berbuat syirik. Yang kedua, ikhlas dalam setiap beramal. Yang ketiga ini kita sampai di sini kemarin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang masuk kategori beradab kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat kisah bagaimana takarrubnya seorang anak muda, wanita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar itu kan biasanya belusukan. Cuma kalau sahabat Nabi Umar bin Khattab belusukannya malam, tidak pernah siang. Dan ketika belusukan itu mencari siapa di antara rakyat ini yang masih tidak tidur malam, yang masih menangis, yang masih ini dicari sama Umar bin Khattab. Sampailah tertuju kepada satu rumah yang masih menyala lampunya. Terdengarlah pembicaraan antara seorang ibu dengan anak. Apa yang dibicarakan? Curang. Kata ibu, nak, hari ini perahan susu kita ini dapat sedikit. Saya tidak ingin mengecewakan pelanggan. Lihat, ibunya tuh bagus bahasanya. Saya tidak ingin mengecewakan pelanggan. Bagaimana kalau air susu ini kita campur dengan air? Kata si perempuan apa? Wahai ibunda, bagaimana kalau nanti diketahui sama Umar bin Khattab? Apa kata ibunya? Umar itu kan sudah tidur di rumahnya. Ini sudah malam, tidak ada yang tahu. Kalimat yang terakhir yang menjadikan Umar menangis. Mungkin Umar tidak tahu bagaimana dengan Allah. Nangis Umar, pulang ke rumah. Besok paginya tanya, nak, ayo Asim, ya, ayo nikah. Subhanallah. Asim ditarik tangannya, nikah nak. Besok paginya langsung datang ke rumah orang itu. Ibunya bingung, wahai Umar, anakku salah apa? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, anakku salah apa? Jangan kau hukum anakku, tapi aku yang dihukum. Takut ibu. Namanya orang penjual susu didatangi sama presiden kan, bingung kan ibu. Ternyata apa? Tidak salah anakmu, aku hanya ingin menikahkan anakmu dengan anakku. Dari 2 orang ini muncullah nanti sosok khalifah yang paling masyhur, yang menjadikan 2 tahun berkuasa, bahkan sampai tidak ada orang yang menerima zakat, tidak ada orang menerima sedekah, bahkan binatang-binatang ternak juga aman dari serigala. Lahirlah sosok laki-laki namanya Umar bin Abdul Aziz. Dari situ artinya bapaknya saleh, ibunya saleh, akan lahir juga anak-anak yang saleh. Jadi merasa diawasi. Apa kata Rasulullah? Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah dia Allah melihatmu. Makanya kalau ada orang yang lagi salat
Kemudian mohon maaf, kadang ada sisa makanan yang lepas dari gigi. Dianjurkan diapain ini? Kalau kita telan kan batal. Karena ini masuk kategori makan. Kemudian harus kita ludahkan. Kemana ludahkan? Jangan ludahkan ke depan, ke arah wajahmu, karena di situ ada Allah. Jangan ludahkan ke sebelah kanan, karena di sebelah kananmu adalah malaikat. Maka ludahkanlah ke sebelah kiri. Sama dengan ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As. Ini sahabat. Utsman bin Abil As ini datang pada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati." Ini curhat. Ya Rasul, sesungguhnya syaitan ini menghalangi antara aku dengan salatku, wa qiraati, plus juga mengacaukan bacaanku. Ini sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, dzalika syaitan, itu adalah syaitan. Yuqalu lahu khinzib, dan syaitan itu disebut dengan khinzib, yaitu syaitan yang tetap tinggalnya di masjid. Kerjanya apa? Menggoda orang salat plus menggoda manajemen masjid. Kemudian kata Rasulullah, fa idza ahsastahu, kalau nanti dia menggodamu, fata'awwadz billah, jangan lupa ta'awudz. Jadi kalau kacau salat bapak, salat ibu hari itu mungkin kacau berat, gak ada kekhusyuan sama sekali, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakful ala yasarika thalatha. Kata Nabi, meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jadi merasa diawasi. Di mana kalau salat hadirkan dulu Allah di depan kita, baru akan khusyuk. Karena khusyuk itu apa definisi khusyuk? Definisi khusyuk apa, Pak? Kalau dalam ini khusyuk itu ulama mengatakan apa? Al-khudu' wa tawadu. Kalau bahasa kita itu mungkin khusyuk itu hadirnya hati dalam salat plus tenangnya anggota tubuh. Jadi kalau ada orang salat kemudian gak tenang, garuk, gatel, kemudian begini apa dan sebagainya, ini sudah masuk kategori yang tidak khusyuk. Baik. Kemudian fa'in lam takun tarah, kata Nabi, jika engkau belum mampu untuk apa? Untuk bisa melihat seolah-olah Allah melihat Allah, fa'innahu yara, maka yakini Allah yang melihatmu. Sama persis dengan surah Qaf ayat yang ke-16. Ini ayat yang jadikan dasar bahwa ketika kita beribadah jenis apapun ibadahnya, tidak usah diawali dengan talaffuz bin niyah. Ini dalil yang pakai apa? Tidak talaffuz bin niyah, artinya tidak melafazkan niat. Seperti mau salat, sudah takbir Allahu Akbar, enggak harus talaffuz bin niat. Ini ayatnya. Kalau yang talaffuz bin niat yang harus pakai usolli nawaitu, itu pakai ayat yang ke-18-nya dari surah yang sama. Dan sekarang kita bahas yang tidak talaffuz. Kenapa tidak talaffuz? Karena ini, wa laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami, kata Allah, yang telah menciptakan manusia. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami, kata Allah, tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Yang tahu hati manusia siapa? Malaikat tahu bang? Isi hati kita malaikat tahu? Gak tahu. Yang tahu hanya siapa? Ya Allah. Apalagi kita. Gak boleh kemudian, oh aku tahu maksudmu. Gak boleh. Yang tahu siapa? Allah. Karena Allah tahu isi hati. Maka doa yang paling pas itu angkat tangan, ya Rabb, kau tahu yang ku mau. Allah. Gimana doanya? Kau tahu yang, kan sudah tahu, tapi nggak bisa. Ini hati kalau berdoa harus lafazkan, ungkapkan kepada Allah. Seperti di surah Al-Baqarah 186 itu. Apa kata Allah di Al-Baqarah 186? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau nanti ada umatmu yang tanya kepadamu tentang aku, jawablah Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Apa tanda dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat, aku, kata Allah, akan mengijabahi setiap doa
yang didoakan oleh orang yang berdoa. Walaupun Allah tahu isi hati manusia, kalau tidak dilafadzkan doa itu maka tak ubahnya kita tidak berdoa. Makanya ketika lagi sujud, disunahkan ngapain? Disunahkan berdoa. Lafadzkan doanya. Dalam sujud, Nabi sendiri mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi. Paling dekatnya hamba kepada Allah wa huwa sajidun, ketika sedang sujud. Apa perintahnya? Fa'akthiru fi ad-du'a, perbanyak berdoa dalam sujud. Kenapa? Karena doa kalau dibaca dalam sujud faqaminun ayustajabalah, maka yakin Allah akan mengijabahi. Terus doa yang bagaimana? Dilafazkan doa itu. Maka biar tidak batal salatnya, carilah doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Seperti doa dalam Al-Qur'an, apa yang Bapak hafal? Rabbana atina fid dunya. Gak apa-apa, sujud pakai itu gak apa-apa, boleh. Atau doa yang paling subhanallah, ini indah sekali doanya ibadur rahman, tolong hafalkan. Di surah Al-Furqan ayat yang ke-65 Allah mengatakan begini, walladzina yaquluna rabbana isrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sering pakai doa ini? Hafal? Ini pendek. Kenapa harus pakai Al-Quran sama hadis ya? Karena Al-Quran sama hadis itu pertama tidak akan membatalkan salatnya. Karena ulama sepakat doa yang dibaca dalam kondisi sujud yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu tidak akan membatalkan salat. Tapi bagaimana kalau pakai bahasa di luar bahasa Al-Quran? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Menghindari itu maka baca doa. Kenapa bersumber dari Al-Quran? Karena doa yang bersumber dari Al-Quran itu, mohon maaf, kalimatnya pendek tapi punya makna yang luas. Beda dengan kita, kalimatnya luas tapi intinya satu. Ya Allah, saya ingin punya suami, rambutnya yang keriting ya Allah, pipinya yang agak tamam ya Allah, matanya kebiru-biruan, punya rumah catnya hitam. Ini kan panjang. Intinya apa? Minta suami. Makanya dimintalah berasal dari doa bersumber Al-Quran dan hadis. Salah satunya itu tadi saya sarankan dihafalkan. Rabbana ya Allah isrif anna, jauhkan kami ya Allah azab jahannam, dari azabmu, azab neraka jahannammu ya Allah. Kenapa? Inna azabaha kana gharama, karena azab neraka jahannam itu gharama. Apa? Yang membinasakan lagi kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan seburuk-buruk untuk kembali. Baik, jadi merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita, Allah akan senantiasa berada bersama dengan kita. Bahkan ini juga merasa diawasi itu berarti akan menimbulkan sifat apa? Sifat khauf, takut kepada Allah. Kita ambil satu firman Allah itu surah Al-Anfal, ini ayat yang kedua. Ciri orang beriman apa kata Allah? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman itu apa? Alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar, takut. Apa tanda takutnya? Salah satunya ketika membaca Al-Quran. Wa idza tulid alim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan Al-Quran, zadatum imana. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, imam baca Quran, kemudian pas bersamaan dengan ayat sajadah, sujud walaupun dalam kondisi salat. Lagi tadarus, mungkin 10 orang, satu orang yang baca bersamaan dengan ayat tilawah, maka sujud. Sama-sama sujud sebagai bentuk apa? Khauf kepada Allah, takut. Bahkan takut nanti ancaman ini menimpa kepada diri kita. Seperti ini tadi doanya. Ini walladzina yaqulun, ini doanya. Rabbana isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana
gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini orang tipikal orang-orang yang punya sifat khauf, takut. Takut apa? Takut akan azab Allah. Karena kita sebagai manusia itu masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal ijarah. Karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Kita sebagai manusia ada rasa khauf, ada rasa takut. Makanya seringlah berbaca doa ini, Rabbana isrif anna, dari sini doanya, Rabbana isrif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Lihat terjemahannya, Pak. Ya Allah, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat berdiam diri. Artinya minta perlindungan. Bagaimana? Makanya ada rasa khauf. Bahkan dalam satu hadis, ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Artinya ada dua kelompok manusia lewat asbab perantara mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Pertama, mata yang meneteskan airnya karena takut kepada Allah. Ini mirip dengan hadis Nabi yang ketika Rasulullah mengatakan apa? Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillu. 7 kelompok, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungan ketika berada di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nomor 7-nya siapa? Nomor 7 siapa yang akan mendapatkan naungan? Rajulun dzakarallahu khaliya fafadat aina. Orang yang dalam kondisi bersendiri, takut kepada Allah, menetes air matanya, maka air mata yang menetes karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua siapa? Air mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur ketika sedang menjaga keamanan kaum muslimin di medan perang. Kita nomor 2 agak berat karena tidak dalam kondisi perang. Yang bisa nomor 1. Kapan pas menangis? Tanggal tua. Tanggal tua pas momennya tepat tahajud itu nangis. Tapi kalau tanggal muda agak berat nangisnya. Kenapa? Karena kebutuhannya masih tercukupi. Tapi kalau sudah kondisi terdesak, ya Allah, ya Rabb, ilaika ashku da'fa quwwati. Kalau Nabi Muhammad itu ketika beliau lagi hijrah ke Taif itu, diusir dari Taif, di depan pintu gerbang Taif itu, Nabi kemudian mengadu, ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati ya Rabb, hanya kepadamu ya Rabb aku mengadukan semua kelemahan-kelemahanku dan tidak keberdayaanku. Itu Nabi angkat tangan. Makanya di saat itulah kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril ngasih solusi. Kini deh Nabi Muhammad, kalau engkau mau, di sampingmu itu ada malaikat. Malaikat siapa? Penjaga gunung. Kalau mau gunungnya akan diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif. Jadi tangisilah. Apa yang harus kita tangisi? Dosa. Kata Rasulullah ketika ditanya, ini hadis, Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, man najatu? Siapakah orang-orang yang sukses itu ya Rasul? Siapakah orang-orang yang selamat itu ya Rasul? Kata Nabi, 3 cirinya orang selamat. Pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Ini syarat orang agar najah, sukses, selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, wawasi baitak, luaskan rumahmu. Yang rumah masih kecil,
naikkan tingkat ke atas. Yang tipe berapa? 21. Wawasi' baitak, luaskan rumahnya. Arti luas bukan fisiknya, tapi keberadaan rumah fungsinya semakin meluas. Yang ketiga manajatu, pertama amsik alik, jaga lisan. Yang kedua wasi' baitak, luaskan rumah. Yang ketiga ini wabki ala khati'atik, menangislah karena dosa, jangan menangis karena hutang. Baik, ini Hasan Al-Basri, ini orang mukmin. Ciri orang beriman ini kata Hasan Al-Basri. Al-mu'minu jama' ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin itu pasti menggabungkan dua hal. Orang mukmin mengumpulkan dua hal dalam dirinya. Pertama apa? Ihsanan, pertama berbuat baik, wa syafaqah, dan apa? Ada rasa khawatir. Jadi orang mukmin itu mengumpulkan dua hal. Pertama, beramal yang berkualitas. Yang kedua, ada rasa takut kalau amal ibadahnya tidak terima. Orang beriman, kita nggak boleh, Pak. Kemudian apa, kita hitung salat subuh, tahajud sudah, pahalanya berapa tahajud? Banyak pula tahajud, Pak. Yang kedua, habis tahajud apa? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu aja apa kata Nabi, 2 rakaat lebih bagus daripada dunia, dan itu yang sunnah, belum yang wajib. Lihat dihitung begitu, ya Allah, Pak. Apalagi habis salat kemudian angkat tangannya baca doa apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kalau baca doa ini, Bapak akan mendapatkan minimal 3,5 miliar kebaikan. Tapi coba dihitung. Kenapa? Karena belum tentu amal kita Makanya orang beriman itu mengumpulkan dua, ihsan, ia tetap memperbaiki kualitas, sama wasyafaqah, ada rasa takut, ada rasa khawatir kalau tidak diterima oleh Allah. Bahkan dicontohkan sama sahabat Abdullah ibnu Umar. Ketika Abdullah ibnu Umar itu sedekah, mengeluarkan sedekah, Pak, sama anaknya, Pak. Ayah, semoga Allah menerima amal perbuatan ayah. Artinya semoga Allah menerima sedekahnya. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar mengatakan begini, Pak. Nah, seandainya aku tahu sedekah ini diterima oleh Allah, aku minta agar segera diwafatkan oleh Allah. Berani doanya begitu? Ya Allah, seandainya salat Isya hari ini engkau terima, ya Allah, jangan lama-lama, ya Allah, wafatkan. Berani? Berani, ya Allah. Abdullah ibnu Umar itu subhanallah, kenapa? Ketika kata beliau, seandainya aku tahu nak sedekah ini diterima oleh Allah, maka tujuan hidupku sudah selesai, tercapai. Apa tujuan hidup kita? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa tandanya orang bertakwa? Apa tanda orang bertakwa, Pak? Kalau kata Allah, tanda orang bertakwa itu diabadikan di surah Al-Maidah yang ke-27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal perbuatan yang akan diterima hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau amalan kita sudah diterima, maka kita sudah menjadi orang bertakwa. Berarti apa? Target tujuan kita sudah selesai. Siap? Sujud, ya Allah. Memang ini, karena memang ini tahajud ini sudah diterima, ya Allah. Habis subuh, ya Allah, lanjutkan dengan kematian. Tapi jangan sekarang dulu, ya Allah. Kenapa? Tanggungan masih banyak. Jadi kalau orang iman mukmin apa? Mengumpulkan dua hal apa? Memperbaiki kualitas ubudiyah. Yang kedua adalah rasa khauf, takut. Makanya habis salat
habis beribadah minta, ya Allah terima, ya Allah hapuskan dosa, minta terima, ya Allah hapuskan dosa. Itu setiap aktivitas kita. Sedangkan wal munafik, orang munafik itu apa? Jama' isaatan wa amanan. Orang munafik itu menggabungkan apa? Dua hal, yaitu buruk amalannya dan wa amnan, dan merasa aman dari api neraka. Itu orang munafik. Wis buruk ibadahnya. Apa tandanya orang munafik? Kata Allah, idza qamu ila shalah, orang munafik kalau berdiri melaksanakan salat, apa berbentuk posisi berdirinya? Qamu kusala. Orang munafik itu berdiri dalam kondisi malas. Di zaman Nabi orang munafik itu masih salat berjamaah. Jadi kalau ada orang mukmin sekarang enggak salat berjamaah, terus apa namanya? Padahal orang munafik masih salat jamaah. Hanya yang enggak mau salat jamaah orang munafik waktunya salat Isya sama waktunya salat subuh. Kenapa orang munafik enggak mau jamaah salat subuh sama salat Isya? Kenapa, Pak? Kok orang munafik itu kan paling berat ibadahnya, Pak? Subuh sama Isya. Kalau ngantuk ya perkara ngantuk, zuhur ya kadang kita ya ngantuk. Wong Jumatan Bapak, so di masjid manapun Jumatan itu kalau sudah dapat tempat posisi yang enak itu bener dapat pojok biasanya kan. Bener ya Pak, tidur. Enggak, kenapa orang munafik paling males mau sholat Isya sama subuh? Karena di zaman Nabi itu belum ada lampu. Maka walaupun sholat jamaah di depan Nabi, itu gak ketok wajahnya. Jadi orang munafik itu hanya apa? Sholat di depan Nabi itu biar apa kelihatan? Muka. Makanya kalau ada orang kerja, jangan deh cari muka. Dari rumah sudah bawa muka, sing golek nang di mukaku. Nggak usah cari ridho Allah. Itu orang munafik. Makanya orang munafik Isya sama subuh itu kan sudah apa? Gelap kan, nggak kelihatan. Kalau sekarang kan kelihatan. Kalau di zaman Nabi, maghrib itu masih kelihatan. Karena apa? Matahari itu kan nggak tertutup, masih padang. Tapi kalau sudah Isya sama subuh berat, karena mereka ketika beribadah apa mencari. Maka orang munafik mengumpulkan keburukan plus merasa aman dari apa? Aman dari siksa. Sedangkan orang beriman mengumpulkan, memperbaiki kualitas terus, itu pun masih ada rasa takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada zaman rahmat Allah. Kemudian yang keempat, tanda kita beradab kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ini tawakal, sampai ada satu hadis nanti dibuka juga di dalam hadis hadis Riyadhus Shalihin bab tawakal, hadis yang pertama yang agak panjang itu. Nabi pernah ngisahkan apa? Nanti di antara umatku akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada berapa yang masuk surga tanpa hisab? 70.000. Ada di antara umat Nabi 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, siapa itu ya Rasul? Artinya para sahabat dengan para sahabat ngomong, siapa yang dimaksud? Apa kita masuk? Apa kita masuk? Kemudian Nabi keluar besoknya ngomong, siapakah umatku yang akan masuk surga tanpa hisab? Yang punya 4 sifat. Apa? La yarqun. Pertama, orang yang tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Yang kedua, wala tatayyur. Tatayyur itu artinya merasa punya nasib sial. Seperti di bulan Syura, gak ada bulan sial. Walaupun di Jawa masih ada keyakinan tidak akan ada acara momentum besar di bulan Syura. Kenapa? Allahu a'lam. Alasannya apa? Gak tepat karena bersamaan dengan Nyi Roro Kidul mantu. Padahal mantunya bukan di bulan Syuro Nyi Roro Kidul. Kisah ini. Kemudian yang ketiga apa? Dan tidak mengobati dengan
besi panas, jadi kayak mungkin ada darah mengalir, tempelkan besi panas. Itu orang yang tidak akan mendapatkan 70. Yang keempat, orang-orang yang bertawakal. Penting untuk tawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Kita ambil salah satu contoh tawakalnya burung. Ini nanti ini tolong ibu-ibu yang hafal ini, Bu. Sampaikan kepada suami kalau suami sering lembur. Ini hadisnya. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kata Allah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sungguh haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, sungguh kalian akan dikasih rizki kama yarzuqut tayr, sebagaimana dia Allah ngasih rizki pada seekor burung. Tahu burung? Tawakalnya burung itu. Dari dulu burung itu mengandalkan apa? Paruh sama kaki, nggak pernah dikasih yang lain. Wis berangkat dalam kondisi, lihat, taghdu khimasa, burung itu berangkat dalam kondisi lapar di waktu pagi, wa taruhu bitona, dan burung itu pulang. Kapan burungnya pulang tuh? Habis isya atau habis maghrib? Setelah asar. Burung itu nggak ada yang lembur. Benar. Ini ternyata kita ini apa? Disindir. Kata Nabi, lihat, seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, sungguh kalian akan dikasih rizki. Sebagaimana Allah ngasih rizki pada seekor burung berangkat setelah sholat subuh. Karena burung itu bangun subuh, tapi ngoceh dulu, itulah zikirnya. Ketika matahari mulai bersinar, berangkat untuk mencari rezeki. Pulang, nggak pernah ada burung pulang habis isya. Burungnya pulangnya sore dalam kondisi apa? Bitona, dengan perut yang terisi penuh. Berarti kalau ada orang yang nggak sempat salat maghrib, nggak sempat salat isya berjamaah karena lembur, sampaikan malu. Malu sama siapa? Sama burung. Benar, Pak. Aduh, ini saya juga kesindir. Pulangnya habis isya terus, Mas. Jadi wataruhu bitana. Kajiannya habis maghrib. Jadi wataruhu bitana, tawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, sebagai bentuk adab kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena Allah yang akan menolong kita. Kita ambil satu contoh, banyak kisah ini bagaimana Allah menolong para nabi, menolong kaum muslimin. Salah satunya ketika perang Hunain. Atau perang Hunain, Allah katakan di Al-Quran begini, walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunainin id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardh. Kata Allah, ingatlah wahai kaum muslimin, ketika Allah banyak menolong kaum muslimin. Salah satunya di perang Badar itu. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin berapa? 313. Ada yang mengatakan 315. Tapi musuh itu melihat jumlah kaum muslimin 2 kali lipat. Siapa yang 2 kali lipat di sini? Para malaikat. Sampai Nabi mengatakan, apa kata malaikat Jibril? Rasulullah dulu ngomong, sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan sebaik-baik para malaikat adalah para malaikat juga yang ikut perang Badar. Tak pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita. Baik, ini panjang. Husnudzon kepada Allah. InsyaAllah terakhir ini kita berhusnudzon kepada Allah. Kenapa harus husnudzon? Karena semua itu ada hikmah di baliknya. Jangan khawatir, apapun yang Allah timpakan kepada kita pasti ada hikmah. Yakini, belajar dari kisah ini. Ini tentang masalah ta'un, sedikit saya singgung. An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah SAW. Aisyah itu pernah satu ketika tanya pada Nabi anit ta'un, tentang wabah ta'un. Ta'un itu kan hanya nama. Di zaman Khalifah Umar juga disebut dengan ta'un, tapi beda nama. Karena munculnya di Amwas, maka disebut dengan ta'un Amwas.
kalau di kita COVID apa? Wuhan, karena munculnya di Wuhan, apapun jenis penyakitnya, ketika itu namanya wabah, itu disebut dengan ta'un di zaman Nabi. Fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngasih tahu apa? Annahu kana adzaban yab'atullahu ala may yasha. Ingat, apapun jenis wabahnya itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat ya, azab kepada orang yang Allah kepada siapa berarti sini? Pada orang ada orang kafir mati karena wabah, berarti apa namanya? Azab. Tapi kalau orang beriman apa? Nih. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang beriman itu rahmat. Bahkan seandainya ada orang mati karena kena wabah COVID, matinya apa? Mati syahid. Mithlu ajri syahid. Pahalanya seperti orang mati syahid. Artinya sama-sama adab, sama-sama musibah, sama-sama penyakit diturunkan mengenai kepada orang yang berbeda. Satu beragama di luar Islam, yang satu beragama Islam, yang di luar Islam disebut dengan adab, sedangkan bagi orang beriman disebut dengan rahmat, kasih sayang. Makanya apapun yang terjadi, husnudonlah kepada Allah. Belajar husnudon dari siapa? Siapa orang yang paling husnudon? Yang paling husnudon itu istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Ya Allah, kalau jenengan tahu kisahnya Hajar itu, ditinggal sendiri di padang pasir, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada perumahan, nggak ada pohon-pohon, nggak ada apa sama sekali, kosong. Maka disebut dengan apa? Biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada, jangankan pohon, rumput kering pun juga nggak sudi untuk tumbuh, saking tandusnya. Tapi ketika ditanya, Ibrahim, ila man tarokna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Jawabannya Pak, ilallah. Lihat kalimat istrinya, raditu billah, aku ridho dengan ketentuan Allah. Jadi kalau nanti jenengan mau meninggalkan istri, sampaikan apa? Aku tinggalkan dirimu kepada Allah. Sudah, nggak usah kirim bulanan, sudah Pak. Husnudan insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.